Sesi 6. Tuhan yang Maha Kuasa telah membuat sekelompok pemenang di timur. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi berinkarnasi dan menampakkan diri untuk bekerja, serta menyatakan jutaan kebenaran. Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan kembali Tuhan Yesus, dan Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dari rumah Tuhan dengan menggunakan kebenaran. Lalu, pada akhir zaman ini, orang macam apa yang ingin Tuhan sempurnakan melalui pekerjaan penghakimannya di akhir zaman? Nubuat dalam Alkitab mengatakan, "Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Bagi ia yang menang, akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah taman Firdaus Tuhan." Barang siapa memiliki telinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja. Dia yang menang tidak akan terluka karena kematian kedua. Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi. Bagi dia yang menang, akan kuperkenankan duduk denganku di singgasanaku, bahkan sebagaimana aku juga menang dan ditempatkan dengan Bapakku di singgasananya. Melalui ayat-ayat ini, kita dapat melihat bahwa pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman adalah untuk menjadikan sekelompok pemenang sebelum bencana. Hanya dengan menjadi pemenang, barulah kita dapat menerima buah dari pohon kehidupan, yaitu menerima hidup yang kekal dan dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ini adalah berkat dan janji terbesar Tuhan bagi para pemenang. Para pemenang adalah buah yang akhirnya diperoleh dari rencana pengelolaan 6.000 tahun Tuhan. Mereka adalah spesimen dan model yang dibuat oleh Tuhan. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima perkenanan Tuhan. Lalu, apa saja syarat untuk menjadi pemenang? Apa sajakah perwujudan dari pemenang? Mari kita baca beberapa ayat dan firman Tuhan yang Maha Kuasa untuk memahaminya. Dia yang menang akan kujadikan pilar di dalam bait suci Tuhanku, dan ia tidak akan keluar lagi, dan aku akan menuliskan padanya nama Tuhanku dan nama kota Tuhanku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Tuhanku, dan aku akan menuliskan namaku yang baru padanya. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba, dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat. Ini adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari kesengsaraan yang hebat, dan mereka telah membasuh pakaian mereka serta menjadikannya putih dalam darah anak domba. Diberkatilah mereka yang dianiaya karena kebenaran, karena kerajaan surga adalah milik mereka. Diberkatilah engkau ketika manusia mencerca dan menganiaya engkau dan menuduhkan banyak perkataan salah kepadamu karena aku. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Sebelumnya sudah kukatakan bahwa ada sekelompok pemenang yang didapatkan dari timur, para pemenang yang keluar dari kesengsaraan besar." Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Itu berarti orang-orang yang telah didapatkan ini baru benar-benar tunduk setelah menjalani penghakiman, hajaran, dan pemangkasan, serta berbagai jenis pemurnian. Kepercayaan orang-orang ini tidak samar
tetapi nyata. Mereka belum melihat tanda dan mukjizat atau keajaiban sedikit pun. Mereka tidak dapat berbicara tentang kata-kata dan doktrin yang muluk-muluk atau menyuarakan wawasan yang mendalam. Sebaliknya, mereka memiliki realitas dan firman Tuhan dan pengetahuan yang nyata dan sejati akan Tuhan. Bukankah kelompok orang semacam itu lebih mampu untuk menyatakan kuasa besar Tuhan? Mereka yang Tuhan sebut para pemenang adalah mereka yang tetap teguh dalam kesaksian mereka dan mempertahankan keyakinan mereka dari semula dan pengabdian mereka kepada Tuhan ketika berada di bawah pengaruh iblis dan dikepung oleh iblis, yaitu saat mereka mendapati diri mereka berada di tengah kekuatan kegelapan. Jika engkau tetap mampu menjaga hati yang murni di hadapan Tuhan dan mempertahankan kasih yang tulus kepada Tuhan apapun yang terjadi, engkau tetap teguh dalam kesaksianmu di hadapan Tuhan, dan inilah yang Tuhan maksudkan sebagai pemenang. Melalui ayat-ayat Alkitab dan firman Tuhan, kita dapat memahami syarat-syarat untuk menjadi pemenang. Pertama, pemenang adalah mereka yang keluar dari kesusahan besar. Tidak peduli penganiayaan, penderitaan, atau ujian apapun yang mereka alami, mereka dapat tetap bertahan membaca firman Tuhan, memenuhi tugas sebagai makhluk ciptaan tanpa keluhan, dapat taat kepada Tuhan sampai mati, memberikan kesaksian yang indah dan bergema bagi Tuhan, dan mengikuti Tuhan sampai akhir. Kedua, pemenang harus menerima nama baru Tuhan. Ketiga, kemanapun anak domba pergi, para pemenang mengikutinya, mengikuti pekerjaan Roh Kudus, menerima firman baru dan pekerjaan baru Tuhan. Keempat, pemenang dapat melihat kebohongan iblis dan mampu mengenali kebohongan iblis. Kelima, pemenang adalah sekelompok orang yang telah mengalami penghakiman dan hajaran. Watak rusak mereka telah mengalami penyucian dan telah menghasilkan kesaksian pengalaman yang nyata. Hanya mereka yang memenuhi syarat-syarat ini yang dapat menjadi pemenang, dapat hidup dalam terang Tuhan, dan layak menerima warisan Tuhan. Hanya dengan menyambut kedatangan Tuhan kembali sebelum bencana, barulah kita dapat dijadikan pemenang. Saat ini, Tuhan yang Maha Kuasa telah lama menjadikan sekelompok pemenang, dan mereka telah meninggalkan segalanya untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, di manakah Tuhan telah membentuk sekelompok pemenang yang pertama? Kesatu, Tuhan telah membuat sekelompok pemenang di timur. Pertama-tama, marilah kita membaca beberapa ayat Alkitab untuk mendapatkan pemahaman. Ini adalah orang-orang yang telah berhasil keluar dari kesengsaraan yang hebat, dan mereka telah membasuh pakaian mereka serta menjadikannya putih dalam darah anak domba. Karena dari terbit matahari bahkan sampai terbenamnya, namaku akan besar di antara bangsa-bangsa, firman Yahweh semesta alam. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Dan semua gunungku akan kubuat menjadi jalan, dan semua jalan rayaku akan ditinggikan. Tengoklah, ada yang datang dari jauh, dan lihat, ada yang dari utara dan dari barat, serta ada yang dari tanah Sinim. Maka naga merah besar itu diusir keluar, ular tua itu, yang disebut iblis atau Satan, yang menipu seluruh dunia,
Dia dibuang ke bumi, dan malaikat-malaikatnya pun dibuang bersamanya. Dari firman Tuhan, kita melihat bahwa tempat di mana Tuhan melakukan pekerjaannya pada akhir zaman adalah di timur, di suatu negara yang paling menentang Tuhan, yang paling parah menganiaya orang Kristen. Negara ini adalah bangsa kafir. Artinya, orang-orang di sana tidak percaya kepada Tuhan dan tidak menyembah Tuhan. Naga adalah simbol negara ini, dan tempat ini dulunya dikenal sebagai Tanah Sinim. Coba pikirkan, negara mana yang sesuai dengan semua kriteria ini? Benar, itu adalah Tiongkok. Ketika menyebut tentang keluar dari kesusahan besar, itu berarti lolos dari maut. Umat pilihan Tuhan di Tiongkok mengalami penganiayaan kejam dari PKT, penangkapan, pemenjaraan, dan siksaan kejam. Mereka benar-benar keluar dari kesusahan besar. Tiongkok terletak di bagian timur dunia, sebuah negara ateis dengan populasi 1,5 miliar. Dari total populasi, kurang dari 4% percaya pada Tuhan, menjadikannya negara bukan Yahudi yang khas. Jika melakukan penelitian, engkau dapat melihat bahwa negeri Sinim mengacu pada Tiongkok. Tiongkok adalah negara yang simbolnya naga, dan orang-orang Tiongkok menyebut diri mereka sebagai keturunan naga. Oleh karena itu, di akhir zaman, Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman di Tiongkok untuk menyempurnakan sekelompok pemenang, sepenuhnya didasarkan pada Alkitab. Tiongkok adalah negara ateis. Sejak awal kekuasaannya, PKT telah secara gila-gilaan menindas dan melarang berbagai keyakinan agama seperti Katolik dan Kristen. PKT menganut ateisme, materialisme, dan kultus jahat Marxisme-Leninisme. Ia secara terbuka menyatakan bahwa tidak pernah ada juru selamat. Slogannya adalah untuk melenyapkan semua keyakinan agama, mewujudkan komunisme, dan mengubah Tiongkok dan dunia menjadi zona tanpa Tuhan. Oleh karena itu, ia sangat membenci agama Kristen dan Katolik yang percaya pada Tuhan yang benar. Dalam dokumen penindasan keyakinan agama, PKT secara konsisten mengutuk Katolik dan Kristen sebagai aliran sesat, mengutuk Alkitab sebagai buku aliran sesat, menyita dan membakar tak terhitung jumlahnya, dan bahkan membuang banyak Alkitab ke laut yang dikirim dari luar negeri ke Tiongkok, mengusir misionaris asing, memenjarakan dan mereformasi pendeta Tiongkok, serta menangkap dan menganiaya banyak orang Kristen dan Katolik. Penganiayaan PKT terhadap keyakinan agama adalah yang paling parah. Akar kebencian PKT terhadap keyakinan agama adalah karena ia paling membenci dan takut pada penampakan dan pekerjaan Tuhan, paling membenci semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan, dan oleh karena itu, ia juga sangat membenci semua orang yang mengikuti dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan Yesus yang telah kembali di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, telah mengungkapkan jutaan kata dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Orang-orang dari berbagai denominasi dan profesi yang mencintai kebenaran dan merindukan penampakan Tuhan, setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, meyakini bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa memiliki otoritas dan kuasa.
Semuanya adalah pengungkapan kebenaran dan adalah suara Tuhan. Mereka berturut-turut menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa dan kembali ke hadapan tahta Tuhan. Hanya dalam 20 tahun lebih, sekitar jutaan orang di seluruh daratan Tiongkok telah berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam beberapa tahun terakhir, Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar ke berbagai negara dan wilayah di luar negeri, dan semakin banyak orang di dunia menerima Injil akhir zaman Tuhan. PKT menjadi sangat panik melihat perkembangan pesat gereja Tuhan yang Maha Kuasa, karena ia paling takut pada penampakan dan pekerjaan Tuhan, kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ia paling takut pada penyebaran kebenaran firman Tuhan yang Maha Kuasa yang berkuasa di bumi. Ia paling takut orang Kristen bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan, bahwa semua manusia akan menerima pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa, memahami kebenaran dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, melihat melalui hakikat jahat dan reaksionernya, dan membenci serta menolaknya dari hati. Dengan demikian, konspirasi dan ambisinya untuk mengendalikan dan memenjarakan rakyat Tiongkok selamanya serta mendominasi dunia akan hancur total. Untuk mempertahankan rejim diktatornya dan mengubah Tiongkok menjadi zona tanpa Tuhan, sejak Tuhan yang Maha Kuasa menampakkan diri dan bekerja pada tahun 1991, PKT telah melakukan penindasan dan penangkapan besar-besaran terhadap gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Penganiayaan PKT terhadap umat pilihan Tuhan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa sangat parah. Sekelompok pemenang yang akan Tuhan jadikan di akhir zaman lahir dari penganiayaan dan kesusahan seperti ini. Sampai di sini, kita sudah melihat bahwa Tuhan terlebih dahulu menjadikan sekelompok pemenang di Tiongkok, sebuah negara yang paling parah dalam menentang Tuhan, seperti yang difirmankan Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Yahweh adalah penciptaan dunia, itu adalah permulaan. Tahap pekerjaan ini adalah akhir pekerjaan, dan ini adalah penutupnya. Pada mulanya, pekerjaan Tuhan dilakukan di antara umat pilihan dari Israel, dan itu adalah awal zaman baru di tempat paling kudus di antara semua tempat. Tahap terakhir pekerjaan ini dilakukan di negara paling najis dari semua negara untuk menghakimi dunia dan membawa zaman ini pada kesudahannya. Pada tahap pertama, pekerjaan Tuhan dilakukan di tempat paling terang dari semua tempat, dan tahap terakhir dilakukan di tempat paling gelap dari semua tempat, dan kegelapan ini akan diusir, cahaya didatangkan, dan semua orang ditaklukkan. Ketika orang-orang dari tempat yang paling najis dan paling gelap dari semua tempat ini telah ditaklukkan, dan seluruh penduduk telah mengakui adanya Tuhan, yaitu Tuhan yang sejati, dan setiap orang telah benar-benar diyakinkan, kenyataan ini akan digunakan untuk melakukan pekerjaan penaklukan atas seluruh alam semesta. Tahap pekerjaan ini merupakan lambang. Begitu pekerjaan di zaman ini telah selesai, pekerjaan pengelolaan 6.000 tahun akan berakhir dengan sempurna. Begitu orang-orang di tempat paling gelap dari segala tempat telah ditaklukkan, sudah jelas hal itu juga akan terjadi di semua tempat yang lain. Dengan demikian,
Hanya pekerjaan penaklukan di Tiongkok inilah yang menjadi lambang yang berarti. Tiongkok melambangkan semua kekuatan kegelapan, dan rakyat Tiongkok melambangkan semua orang yang berasal dari daging, dari iblis, dari daging dan darah. Di banyak tempat, Tuhan telah bernubuat bahwa Dia akan mendapatkan sekelompok pemenang di tanah Sinim. Di belahan timur dunia itulah para pemenang akan didapatkan. Dengan demikian, tempat di mana Tuhan menginjakkan kaki dalam inkarnasinya yang kedua tanpa diragukan lagi adalah tanah Sinim, tepat di mana si naga merah yang sangat besar bergelung. Di sana, Tuhan akan mendapatkan keturunan si naga merah yang sangat besar, sehingga dia akan dikalahkan dan dipermalukan sepenuhnya. Tuhan akan membangkitkan orang-orang ini yang sangat terbebani dengan penderitaan untuk membangunkan mereka sampai mereka benar-benar terbangun dan membuat mereka berjalan keluar dari kabut dan menolak si naga merah yang sangat besar. Mereka akan terbangun dari mimpi mereka, mengenali hakikat si naga merah yang sangat besar, menjadi mampu memberikan segenap hati mereka kepada Tuhan, bangkit dari penindasan kekuatan kegelapan, berdiri di belahan timur dunia, dan menjadi bukti kemenangan Tuhan. Hanya dengan cara inilah Tuhan akan mendapatkan kemuliaan. Oleh karena itu, untuk setiap tahap pekerjaannya, tempat dan orang-orang yang Tuhan pilih didasarkan pada kebutuhan pekerjaannya. Semuanya sangat berarti dan bertujuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah pekerjaan penghakiman dan penyucian. Tuhan harus mengungkapkan kebenaran untuk menghakimi dan menyingkapkan kerusakan dan ketidakbenaran umat manusia, serta menyatakan kepada umat manusia watak Tuhan yang benar, murka, dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia harus memilih orang-orang yang paling dalam kerusakannya dan paling parah penentangannya terhadap Tuhan sebagai perwakilan khas, agar pekerjaan Tuhan dapat mencapai hasil terbaik. Seperti yang diketahui semua orang, di antara seluruh umat manusia, orang Tiongkok adalah yang paling terbelakang, paling dalam dirusak oleh iblis, paling najis, paling hina, dan paling parah dalam menyangkal dan menentang Tuhan. Mereka adalah perwakilan khas dari umat manusia yang rusak. Ketika Tuhan menaklukkan perwakilan yang paling najis dan paling rusak dari antara umat manusia yang rusak, itu sama dengan menaklukkan seluruh umat manusia, membuat umat manusia melihat watak Tuhan yang kudus dan benar, dan datang ke hadapan Tuhan untuk memujinya. Ini adalah hikmat pekerjaan Tuhan. Kedua, bagaimana para pemenang menyebarkan Injil dan bersaksi bagi Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya di Tiongkok, dan Dia telah menyempurnakan sekelompok pemenang. Orang-orang ini benar-benar telah keluar dari kesusahan besar. Meskipun mereka mengalami penganiayaan kejam dari rezim setan, mereka tetap mempertaruhkan nyawa untuk mengikuti Tuhan dan memberikan kesaksian yang kuat. Kejahatan Partai Komunis Tiongkok dalam menganiaya umat pilihan Tuhan memiliki bukti yang nyata dan dapat dibuktikan. Lalu, apa sebenarnya yang telah dialami oleh para pemenang ini? Menurut statistik yang tidak lengkap,
selama periode 2012 sampai 2024, ada 293 saudara-saudari yang menjadi martir akibat ditangkap dan dianiaya oleh PKT. Hampir 480.000 orang ditangkap dan puluhan ribu lainnya terpaksa melarikan diri ke luar negeri. Di antara mereka yang ditangkap, tak terhitung banyaknya saudara-saudari yang mengalami penyiksaan kejam yang mengakibatkan cacat atau meninggalkan gejala sisa. Dan data ini hanyalah puncak gunung es dari kondisi sebenarnya penganiayaan PKT terhadap umat Kristen dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena blokade informasi yang ketat dan penganiayaan yang parah dari PKT, banyak umat Kristen yang hilang atau kehilangan kontak, dan lebih banyak data tidak dapat dikumpulkan secara statistik. Penganiayaan brutal dari Partai Komunis Tiongkok tidak menggoyahkan tekad saudara-saudari untuk memberitakan Injil dan bersaksi bagi Tuhan. Di tengah penderitaan dan kesusahan, mereka memberikan kesaksian sebagai pemenang satu demi satu. Di berbagai denominasi di Tiongkok daratan, semua orang yang mengejar kebenaran dan sungguh-sungguh percaya Tuhan telah kembali kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jutaan orang telah menerima pekerjaan Tuhan. Tuhan telah menyempurnakan sekelompok pemenang di Tiongkok dan mendapatkan sekelompok orang yang sehati dan sepikir dengannya. Injil Kerajaan tidak hanya menyebar ke seluruh Tiongkok daratan, tetapi juga telah meluas ke berbagai negara di luar negeri. Firman Tuhan dan nama Tuhan telah tersebar ke jutaan rumah tangga, dan jutaan orang telah berbalik kepada nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari penyebaran Injil Kerajaan ini, kita melihat kemahakuasaan Tuhan. Betapapun ganasnya kekuatan setan, betapapun mereka bersatu untuk menentang pekerjaan Tuhan, semuanya itu sia-sia. Mari kita bersama-sama menyaksikan pengalaman dan kesaksian saudara-saudari, agar kita dapat memahami bagaimana orang Kristen di Tiongkok berdiri teguh dalam penganiayaan dan penderitaan untuk memuaskan hati Tuhan. Ini kursus studi ideologi, khusus untuk kalian umat Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukankah konstitusi menjamin kebebasan beragama? Aku tidak melanggar hukum, kenapa aku ditangkap? Pemerintah akan membayar berapapun harganya. Kami telah membuka pusat pendidikan dan reformasi di seluruh negeri. Kami ingin menghilangkan pemikiran teismemu dan membantumu menjadi ateis Marxis. Apa manfaat mempercayai Tuhan Yang Maha Kuasa bagimu? Kita manusia telah begitu dirusak iblis, jadi kita menyangkal dan menentang Tuhan. Hanya dengan percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa lepas dari dosa dan pengaruh iblis, menerima penyelamatan Tuhan, dan mencapai tempat tujuan indah yang disiapkan Tuhan bagi manusia. Kau bilang Tuhan Yang Maha Kuasa adalah juru selamat. Itu tidak realistis. Apa kata internasionale? Tidak pernah ada juru selamat dunia. Gerejamu menyembah dan mengikuti orang biasa sebagai Tuhan. Sebenarnya, kau percaya kepada manusia. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa mengungkapkan kebenaran dan menyelamatkan manusia. Selain Tuhan yang berinkarnasi, tidak ada tokoh atau selebritas yang bisa mengungkapkan kebenaran. Kami telah mendengar firman Tuhan Yang Maha Kuasa, dan itu semua kebenaran, suara Tuhan. Jadi kami tahu Dia adalah juru selamat sejati yang telah datang ke dunia. Kau benar-benar keras kepala. Begitu berada di sini, kau harus berubah meskipun tidak mau. Jika tidak, kau masuk penjara. Di tempat PKT berkuasa, kau tidak bisa bertahan hidup tanpa mematuhinya. Orang percaya kepada Tuhan sangat menderita di dalam penjara. Bahkan ada yang meninggal di sana. Pendeta Wang, orang-orang kudus yang berabad-abad mengikuti Tuhan Yesus ditangkap, bahkan menjadi martir.
Ini persekusi untuk kebenaran. Tuhan Yesus berkata, dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jika aku tidak serius, sikapmu tidak akan berubah. Ceritakan semua yang kau tahu tentang gereja. Tuhan, aku takut tidak bisa menanggung ini. Tolong kuatkan aku. Ketika manusia siap mengorbankan nyawa mereka, semuanya menjadi tidak penting dan tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Apakah yang lebih penting daripada nyawa? Jawab aku. Kau ingin pulang atau masuk penjara? Aku telah menerima juru selamat Tuhan yang Maha Kuasa dan menemukan jalan penyelamatan bagi umat manusia. Aku tidak bisa melepaskannya. Berapa tahun pun aku dihukum atau semenderita apapun aku di penjara, aku akan ikut Tuhan sampai akhir. Ini adalah pilihanku. Yang Ye, apa kau tahu kejahatanmu adalah beriman dan menginjil? Beriman dan menginjil itu sah. Aku tidak melanggar hukum. Juru selamat telah datang. Dia bekerja. Tuhan yang Maha Kuasa. Juru selamat apa? Mana ada juru selamat? Tidak pernah ada juru selamat. Partai Komunis adalah partai ateis Marxis-Leninis yang menentang semua teisme. Saat tidak membaca firman, hari terasa berat. Sulit bagi Tuhan untuk menjalankan pekerjaannya di negeri Sinaga Merah yang sangat besar. Tetapi lewat kesulitan ini, Tuhan melakukan satu tahap pekerjaannya. Menunjukkan hikmat-Nya, perbuatannya yang menakjubkan, dan memakai kesempatan ini untuk menyempurnakan kelompok ini. Dalam 4 tahun, itu pertama kalinya aku mendengar firman. Akhir-akhir ini penyakitku makin parah. Aku takut akan mati di penjara. Hei, Chilem, ini firman Tuhan. Iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita dalam tahap pekerjaan ini. Kita mungkin tersandung akibat kecerobohan kecil. Karena tahap pekerjaan ini berbeda dari pekerjaan sebelumnya. Tuhan menyempurnakan iman manusia yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Ayo berbaris! Pemeriksaan! Hei, kau! Apa yang kau lakukan? Geledah! Dari siapa kau dapat catatan ini? Sialan! Katakan! Bunuh kalau tidak bicara! Dia orangnya. Dia sering berhubungan dengan orang percaya di sektor lain. Yangi, gue yang dalam masalah. Leda dengan teliti. Berani mengedarkan catatan. Bawa dia. Jalan! Beraninya kau mengedarkan catatan. Aku masih punya firman. Kau berani ambil? Iya. Asalkan manusia ini mendengar panggilan dan suara Sang Pencipta, dia akan berdiri dan bergegas mencari sumber suara ini. Asalkan manusia ini melihat sosok Sang Pencipta, dia akan meninggalkan segalanya untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan bahkan mati baginya.
Li Zhenxi, berani sekali kau mengirim buku-buku Kristen ini. Kami orang percaya dan baik di jalan yang benar yang membaca firman Tuhan. Mengapa pemerintah terus melarang kami? Katakan dari Di mana asal Tiongkok, buku-buku itu. apapun yang ditentang Partai Komunis adalah ilegal. Itu kebijakannya. Itu hukumnya. Sialan! Selimut dari orang tuamu. Jangan berkecil hati. Jangan lemah. Akan kujadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Aku percaya kepada Tuhan yang benar, dan aku tidak akan pernah mengkhianati Dia. Di mana putrimu? Putrimu sudah meninggal. Ada apa dengan ibu? Kepercayaan kita kepada Tuhan adalah hal yang indah. Ayah tidak pernah membayangkan. Kau harus pergi. Saudari Ki dan yang lainnya telah ditangkap. Saudari Yoli dipukuli sampai mati oleh polisi. Di Tiongkok, mengikuti partai adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Percaya kepada Tuhan bukanlah pilihan. Ya Tuhan, kumohon lindungi aku, agar aku bisa menjadi kuat dan berani melewati mimpi buruk ini dan mengikutimu sampai akhir. Yang baru saja kita lihat hanyalah gambaran kecil, hanya kisah beberapa saudara-saudari. Tetapi sebenarnya ada ribuan kisah seperti ini. Masih banyak saudara-saudari yang mengalami penganiayaan kejam dari PKT dan memberikan kesaksian yang bergema bagi Tuhan. Bersumpah untuk mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa sampai mati. Kekuatan iblis manapun tidak dapat mengalahkan orang-orang ini. Orang-orang ini dapat mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengikuti Tuhan. Setia kepada Tuhan sampai mati, tidak dapat disesatkan oleh siapapun, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Inilah sekelompok pemenang yang telah dijadikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kesaksian para pemenang adalah kesaksian mengikuti Tuhan sampai mati. Jika engkau menangkap dan menganiaya mereka, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk berdiri teguh dalam kesaksian bagi Tuhan. Oleh karena itu, orang-orang inilah para pemenang. Di hadapan iblis, para pemenang dapat memberikan kesaksian yang begitu kuat dan bergema. Ini semua adalah kesaksian nyata yang telah diunggah ke situs web, dan kita dapat menontonnya kapan saja. Mereka menggunakan hidup mereka untuk bersaksi tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, membuat kita melihat bahwa Tuhan telah mengalahkan iblis. Para pemenang telah lahir dan pekerjaan besar Tuhan telah selesai. Mengapa rejim iblis melakukan penindasan, penangkapan, dan penganiayaan yang begitu hebat, tetapi tetap tidak dapat merobohkan atau memusnahkan kelompok orang ini? Selain itu, mengapa begitu banyak orang yang menjadi buronan tetapi tetap menjalankan tugas kewajiban mereka seperti biasa? Itu semua karena begitu banyak kebenaran yang diungkapkan Tuhan telah berakar dalam di hati mereka. Dari lubuk hati,
mereka telah meyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Itulah sebabnya mereka lebih baik mati daripada tunduk kepada iblis, dan mereka pun dapat berdiri teguh dalam kesaksian mereka. Mereka telah mengalami penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan. Watak rusak mereka telah ditahirkan, firman Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadi hidup mereka, dan telah membawa perubahan pada watak hidup mereka. Itulah sebabnya mereka memiliki pengalaman dan kesaksian seperti itu. Partai yang berkuasa mengerahkan begitu banyak sumber daya manusia dan material, bahkan polisi bersenjata, untuk menindas dan menyerang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada denominasi lain yang mampu bertahan. Tidak ada organisasi lain yang tidak akan hancur. Menurut bayangan manusia, gereja Tuhan yang Maha Kuasa seharusnya sudah lama musnah. Namun, gereja Tuhan yang Maha Kuasa justru semakin berkembang pesat dan bahkan telah menyebarkan Injil Kerajaan ke berbagai negara di seluruh dunia. Mungkinkah ini dicapai oleh upaya manusia? Sama sekali tidak. Kesaksian dari para pemenang ini adalah bukti nyata yang tak terbantahkan dari fakta penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Inilah bukti kemenangan Tuhan atas iblis dan penyelamatannya atas umat manusia. Siapapun tidak dapat menyangkalnya, apalagi menggulingkannya. Sekarang, orang-orang dari berbagai negara di seluruh dunia yang merindukan kedatangan Tuhan kembali setelah melihat kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan di akhir zaman dan juga melihat kesaksian dari para pemenang ini, mereka semua sangat terguncang. Mereka semua meyakini bahwa inilah penampakan dan pekerjaan Tuhan, dan dengan gembira berkata bahwa Tuhan Yesus sungguh telah kembali ke dunia manusia. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Mungkin engkau semua ingat kata-kata ini, sebab penderitaan ringan kami yang hanya sementara mengerjakan bagi kami kemuliaan yang lebih besar dan kekal." Engkau semua pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, tetapi tak satu pun darimu yang memahami arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Hari ini, engkau sadar sepenuhnya akan makna sebenarnya dari kata-kata tersebut. Kata-kata ini akan dipenuhi oleh Tuhan pada akhir zaman dan akan dipenuhi dalam diri orang-orang yang telah dianiaya secara brutal oleh sinaga merah yang sangat besar di negeri tempatnya berbaring melingkar. Sinaga merah yang sangat besar itu menganiaya Tuhan, dan ia adalah musuh Tuhan, dan karenanya orang-orang di negeri ini mengalami penghinaan dan penganiayaan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan sebagai hasilnya, perkataan-perkataan ini terpenuhi dalam diri engkau semua, sekelompok orang ini. Jangan berkecil hati, jangan lemah, dan aku akan menjadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tidak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin memperoleh berkat dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan mengalami ujian pahit yang harus dihadapi. Tanpa ujian semacam itu, hati yang mengasihiku tidak akan tumbuh lebih kuat, dan engkau tidak akan memiliki kasih yang sejati bagiku. Sekalipun ujian itu hanya berupa peristiwa-peristiwa kecil, semua orang harus melewatinya.
Hanya saja intensitas ujian-ujian itu akan beragam. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkatku untukmu. Dalam pekerjaan pada akhir zaman, iman dan kasih yang terbesar dituntut dari kita. Dan kita mungkin tersandung akibat kecerobohan yang paling kecil, karena tahap pekerjaan ini berbeda dari semua pekerjaan sebelumnya. Yang sedang Tuhan sempurnakan adalah iman orang-orang yang tidak dapat dilihat dan diraba. Yang Tuhan lakukan adalah mengubah firman menjadi iman, menjadi kasih, dan menjadi hidup. Orang-orang harus mencapai titik di mana mereka telah menanggung ratusan pemurnian dan memiliki iman yang lebih besar dari iman Ayub, yang mengharuskan mereka untuk menanggung penderitaan luar biasa dan segala macam siksaan tanpa pernah meninggalkan Tuhan. Ketika mereka tunduk sampai mati dan memiliki iman yang besar kepada Tuhan, tahap pekerjaan Tuhan ini selesai. Ini semua adalah iman dan kekuatan yang dibawa oleh firman Tuhan, hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Jika bukan karena penampakan dan pekerjaan Tuhan, tidak ada yang dapat memimpin sekelompok orang yang sangat rusak ini untuk melepaskan diri dari kuasa kegelapan iblis dan memberikan kesaksian kemenangan. Dari sini, kita semakin yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah kembali. Ketiga, kesaksian tentang pengalaman dimurnikan melalui penghakiman. Di bawah bimbingan firman Tuhan yang Maha Kuasa, umat pilihan Tuhan menghadapi penganiayaan dari pemerintah PKT, tetap setia sampai mati tanpa menyangkal Tuhan, dan memberikan kesaksian yang kuat dan bergema. Ini semua adalah bukti kemenangan atas iblis. Namun, sekelompok pemenang yang telah dijadikan oleh Tuhan tidak hanya mampu berdiri teguh dalam kesaksian bagi Tuhan di hadapan naga merah besar. Aspek yang lebih penting adalah mereka telah mengalahkan kuasa iblis, menanggalkan watak rusak iblis, memiliki kebenaran sebagai hidup mereka, dapat berbicara dan bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran, pandangan hidup, dan nilai-nilai mereka telah berubah, dan mereka hidup dalam keserupaan manusia yang sejati. Inilah pemenang sejati, orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kesaksian pengalaman para pemenang ini semuanya telah dipublikasikan secara online. Ada kesaksian tentang menjadi orang yang jujur, kesaksian tentang melepaskan kecongkakan dan kesombongan, kesaksian tentang mengatasi rasa iri hati, kesaksian tentang mengenal watak Tuhan yang benar, kesaksian tentang menaati Tuhan, kesaksian tentang mengalami ujian dan kesusahan, dan lain-lain. Dengan lebih dari 1000 video kesaksian pengalaman. Dari segi jumlah, ini melampaui denominasi manapun. Dan dari segi isi kesaksian, ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh berbagai aliran dan denominasi. Kesaksian-kesaksian pengalaman yang nyata ini tidak dapat dihasilkan oleh agama manapun. Dalam agama, yang lebih banyak adalah kesaksian tentang manusia menikmati kasih karunia Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Karena orang-orang dalam agama belum menerima pekerjaan akhir zaman dari Tuhan yang Maha Kuasa, belum menerima semua kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa pada akhir zaman. Dan terlebih lagi,
belum mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan pada akhir zaman, sehingga mereka tidak memiliki kesaksian tentang perubahan watak hidup mereka. Hanya kelompok orang yang dipimpin oleh Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah diangkat ke hadapan Tuhan, mengalami penghakiman di hadapan tahta putih yang besar, dan watak rusak mereka secara bertahap disucikan. Mereka menggunakan pengalaman pribadi mereka untuk bersaksi bahwa penghakiman di hadapan tahta putih yang besar pada akhir zaman telah dimulai. Tuhan yang Maha Kuasa telah menjadikan sekelompok pemenang pada akhir zaman. Mari kita nonton sebuah video kesaksian pengalaman agar semua dapat memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang pekerjaan umat pilihan Tuhan yang mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan serta penyucian atas dosa. Mari kita tonton videonya bersama. Kalau begitu, aku hanya akan memberitahukan pengalaman dan pengetahuanku. Semoga itu akan membantu kalian. Ya. Dulu, aku percaya kepada Tuhan dalam agama. Belakangan ini, aku lihat komunitas keagamaan terlalu sepi. Dan tanpa sedikit pun pekerjaan Roh Kudus. Jadi, aku mulai mencari jalan kebenaran. Akhirnya, aku telah mendengar suara Tuhan dan menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Ini terjadi setelah aku mulai sungguh-sungguh mencari. Aku mengalami penghakiman Tuhan di akhir zaman selama lebih dari 1 dekade. Dan aku memang memahami beberapa kebenaran. Aku melihat kebenaran atas kerusakanku. Mengakui bahwa aku sangat congkak dan merasa benar. Aku senang mengejar ketenaran, mengejar status dan penghargaan serta pujian dari orang. Aku sungguh-sungguh dalam keyakinanku kepada Tuhan. Aku berusaha melengkapi diriku dengan pengetahuan Alkitabiah dan teori teologis. Saat aku mengerti sebagian pengetahuan Alkitabiah, aku merasa telah memahami kebenaran dan mendapatkan hidup. Aku bahkan merasa mengenal Tuhan. Benar. Ditambah dengan kemampuanku untuk bekerja keras bagi Tuhan dan berkhotbah di mana-mana. Aku pura-pura berperilaku baik. Merasa akulah orang yang paling mengasihi Tuhan dan paling mengejar hati Tuhan. Bahwa aku yakin mampu masuk kerajaan surga dan dapat imbalan. Aku merasa sangat hebat akan kemampuanku berkhotbah di mimbar dan juga disembah banyak orang. Saat ku dengar orang berkata, aku mengasihi dan setia kepada Tuhan, aku adalah pengkhotbah dan hamba yang baik. Bahkan saat aku tidak berkata apapun, aku merasa siap mendapatkannya. Aku merasa berhak menerima pujian dan penyembahan ini. Aku telah begitu lama hidup dalam watak yang congkak, tanpa merasa terpapar kerusakan, apalagi merasa malu. Ini adalah kisah nyata bagaimana aku percaya kepada Tuhan dalam komunitas keagamaan. Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, hatiku menjadi semakin dicerahkan. Ketika aku membaca firman Tuhan setiap hari, aku melihat setiap firman Tuhan yang Maha Kuasa menjadi kebenaran yang begitu realistis, yang bisa memuaskan kebutuhan hidup dan juga rohku. Jadi, penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman memang satu-satunya cara bagi kita menerima penahiran dan juga keselamatan. Di bawah tuntunan firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku secara aktif terlibat dalam barisan orang-orang yang mengerjakan tugas mereka. Akhirnya, dengan segera, aku diangkat Tuhan untuk memimpin gereja. Karena pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan gereja membaik. Lalu, saudara-saudari mengagumiku. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak sombong dan juga berpuas diri. Merasa bahwa aku berkualitas dan mampu, bahwa aku merasa bertalenta.
dan juga tidak tergantikan dalam keluarga Tuhan. Perlahan-lahan, firman Tuhan yang kumakan dan minum menjadi berkurang. Ketergantunganku kepada Tuhan menjadi berkurang saat aku melakukan tugasku. Aku sering mendahulukan diriku daripada jemaat berlagak hebat agar semua orang mengagumiku. Aku bahkan tidak bisa mendengar saran yang masuk akal dari jemaat atas permasalahan gereja. Aku mulai sewenang-wenang, angku sombong dan sembrono. Di saat aku sedang berkhotbah, aku selalu mengkritik para jemaat. Aku meremehkan mereka, berpikir mereka bebal dan berkemampuan buruk. Aku sungguh hidup dalam watak congkak, sombong, dan kesenangan jahat. Tanpa disadari, rohku terus menjadi semakin gelap. Doa-doaku tidak sampai kepada Tuhan, dan khotbahku tidak memiliki pencerahan dari Roh Kudus. Pekerjaan gereja tidak memiliki efek yang signifikan. Dan hatiku sungguh tersiksa. Aku datang berdoa kepada Tuhan, dan mulai mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Aku melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kubacakan firman itu kepada kalian. Iya, baik. Engkau pikir beberapa pekerjaan kecil yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalammu bisa menggantikan penghormatanmu kepadaku? Engkau pikir engkau mendapatkan pencerahan dengan berseru-seru ke surga? Engkau tidak tahu malu. Engkau begitu tak pantas. Engkau pikir perbuatan baikmu telah menyentuh surga, sehingga engkau mendapat pengecualian dan dilimpahi bakat-bakat alami, yang menjadikan engkau pintar berkata-kata, sehingga bisa mendustai orang lain dan mendustai aku? Betapa tidak rasionalnya engkau. Tahukah engkau dari mana pencerahanmu datang? Tidak tahukah engkau makanan siapa yang engkau makan ketika engkau dibesarkan? Betapa kurang ajarnya engkau. Kamu sekalian sebaiknya tidak menilai diri lebih tinggi daripada langit. Tapi, lihatlah dirimu sekalian lebih rendah daripada yang paling hina di antara orang-orang rasional yang berusaha mengasihi Tuhan. Inilah jalan yang harus kalian masuki. Untuk melihat dirimu sendiri lebih rendah dibandingkan semua orang lain. Mengapa kamu sekalian menganggap diri begitu tinggi? Mengapa kamu sekalian menilai diri begitu tinggi? Dalam perjalanan hidup yang panjang ini, engkau semua baru menjalani beberapa langkah pertama saja. Hal yang kalian lihat baru lengan Tuhan saja, bukan keseluruhan Tuhan. Kamu sekalian harus lebih banyak melihat pekerjaan Tuhan, lebih banyak menemukan perkara yang harus engkau semua masuki. Karena kamu sekalian baru berubah begitu sedikit. Dalam mengerjakan manusia dan mengubah wataknya, pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sebab mereka terlalu banyak kekurangan dan sangat tidak memenuhi standar-standar yang ditetapkannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa di mata Tuhan, kalian selama-lamanya akan menjadi bayi yang baru lahir. Hanya memiliki sangat sedikit unsur yang menyenangkannya. Sebab, kalian bukanlah apa-apa, hanya ciptaan di tangan Tuhan. Jika ada orang yang merasa puas diri, tidakkah ia akan dibenci Tuhan? Saat ini, kalian dikatakan dapat memuaskan Tuhan hanya karena dibandingkan terhadap daging kalian. Tapi, dibandingkan terhadap Tuhan, kalian selalu kalah di gelanggang. Daging manusia belum pernah sekalipun mengenal kemenangan. Hanya melalui pekerjaan Roh Kudus, ada kemungkinan bagi manusia untuk memiliki aspek penebusan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan telah menyakitkan hatiku, sehingga sifat congkakku telah sepenuhnya terungkap. Aku gemetar dalam ketakutan dan juga merasa malu. Aku
tidak berdaya kecuali merenungkan perbuatanku kali ini. Dengan sedikit efek dalam pekerjaanku, aku lupa batasanku sendiri. Aku takabur dan suka menghina. Saat melihat jemaat dalam keadaan yang negatif dan juga lemah, tidak hanya gagal membantu dan mendukung, aku malah meremehkan mereka, membuat mereka bahkan merasa lebih negatif. Saat itu, aku melihat diriku tidak mengungkap apa-apa selain watak iblis. Bagaimana bisa aku akan memimpin jemaat memasuki kenyataan kebenaran? Aku sungguh melakukan kejahatan dan menentang Tuhan. Aku tidak berdaya kecuali bersujud di hadapan Tuhan dalam penyesalan, merendahkan diri atas semua perbuatanku. Hanya karena berkat dan kasih karunia Tuhan, orang bisa tahu tentang kualitas manusia atau mendapatkan hasil dari pekerjaan. Itu benar. Jadi, tidak ada yang pantas disombongkan. Tapi aku cukup tidak tahu malu untuk menerima semua pujian untukku sendiri, merebut kemuliaan Tuhan. Yakin bahwa aku berkemampuan hebat dan cakap, aku begitu congkak hingga kehilangan akal sehatku. Aku menikmati peninggian Tuhan dan juga pekerjaan Roh Kudus. Tapi aku tidak meninggikan dan bersaksi baginya. Tapi malah sebaliknya, aku dengan liciknya menipu demi ketenaran dan statusku. Apakah ada kemanusiaan dan nalar yang tersisa dalamku? Aku sungguh tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Setelah mengalami hajaran dan penghakiman kali ini, aku sungguh merasa bahwa watak benar Tuhan tidak tersinggung. Aku mengagumi Tuhan dalam hati. Di saat yang sama, aku memiliki tingkat pemahaman tentang sifat iblis congkakku. Dalam hati aku membenci dan mengutuk diriku sendiri. Aku mulai mengejar kebenaran dan juga mengejar perubahan watak. Aku bersedia menerima penghakiman, hajaran penanganan, dan pemangkasan Tuhan. Dan segera, aku menerima kembali pekerjaan Roh Kudus dan melihat belas kasihan serta keselamatan Tuhan bagiku. Sama seperti ini, aku terus mengalami penghakiman, hajaran, didikan, dan pendisiplinan Tuhan. Aku bisa semakin jelas melihat semua sifat dan watak jahatku. Pada saat bersamaan, aku mendapatkan pemahaman tentang watak Tuhan yang kudus, benar, dan tidak tersinggung, dan memunculkan hati yang takut akan Tuhan. Aku menyingkapkan watak yang kurang congkak dan menjalani gaya hidup yang lebih jujur dan rendah hati. Saat menjalankan tugas, aku datang kepada Tuhan dan sering berdoa. Saat ada hasil dalam pekerjaan, kusertakan kemuliaan bagi Tuhan. Saat bicara dengan jemaat, aku dengan sadar mengagungkan dan bersaksi bagi Tuhan. Dan juga, aku bisa membuka keburukanku sendiri. Dan akhirnya aku bisa menerima saran dari para jemaat. Setelah mengalami penghakiman dan hajaran dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, hati nurani dan nalarku dipulihkan secara bertahap. Kian lama aku kian memulihkan kemiripan manusia normal. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas keselamatanku. Amin. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kesaksian yang nyata dan praktis, kami telah diteguhkan oleh kesaksian ini. Sudah sekian tahun aku percaya Tuhan, tapi sungguh tidak begitu mengenal diriku sendiri. Aku selalu berpikir pekerjaan dan penderitaanku bagi Tuhan bertahun-tahun sebagai modal untuk berlagak dan pamer di depan orang lain. Aku menggunakan penderitaan dan perilaku baikku sebagai kesaksian yang indah untuk sering mengajari jemaat. Saat jemaat mengagumi dan menghormati aku merasa girang dan juga sombong. Aku merasa ketika Tuhan datang, aku akan jadi yang pertama diangkat dan menerima imbalan.
Aku sungguh malu setelah mendengarkan kesaksianmu hari ini. Kesaksian yang telah aku hidupi ini. Bukankah itu semua watak iblis yang congkak dan meluaskan kekuasaan? Pengalaman dan kesaksian Saudara Chin sangat mendidikku. Jika aku mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, bukankah aku juga akan menerima penahiran dan perubahan? Iya, benar. Hanya dengan menerima penghakiman dan hajaran kita bisa disucikan. Pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sungguh bisa menahirkan dan menyelamatkan manusia. Itu benar. Ini memang adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa adalah kedatangan kedua Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita menerima penahiran dan keselamatan dan masuk kerajaan surga bukan lagi fantasi, tapi sesuatu yang bisa diraih. Amin. Puji Tuhan. Firman yang disikapkan Tuhan yang Maha Kuasa tentang kondisi manusia begitu realistis. Saudara Chin, kau hanya bisa menyadari watak congkak dan munafikmu yang jahat setelah membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Benar. Saat manusia memiliki sifat congkak, mudah baginya untuk membanggakan diri dan meremehkan orang lain. Mudah baginya untuk berlagak dan memamerkan diri. Perilaku seperti ini sering disingkapkan dalam diri kita. Perilaku ini sungguh ada. Tanpa pewahyuan dan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa, kita tak akan mengerti diri kita sendiri seperti ini. Benar. Dalam agama, kita hanya mengandalkan keinginan kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kita tak pernah merasa diri kita congkak dan munafik. Apalagi mengetahui bahwa kita hidup dalam watak iblis. Kita bekerja dan berbicara begitu bersemangat demi posisi dan ketenaran, dan bertindak untuk mencapai kehendak dan tujuan kita sendiri. Tanpa merasa kita memberontak dan menentang Tuhan. Benar. Ini pertanyaan praktis yang tak bisa diselesaikan dalam agama. Dalam agama, kita hanya tahu tentang bekerja bagi Tuhan, tapi tak peduli dengan kehendak Tuhan. Selama kita tak melakukan dosa yang nyata, kita merasa kita orang terbaik yang paling mengasihi Tuhan. Setelah mendengarkan kesaksianmu, aku sungguh merasa pengalaman penghakiman di hadapan tahta Kristus di akhir zaman begitu praktis dan perlu. Iya. Begitu banyak kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa, yang memang bisa menahirkan, mengubah dan menyempurnakan manusia. Amin. Lebih dari 30 tahun aku percaya Tuhan, aku tak pernah memiliki pengalaman dan kesaksian semacam ini. Aku telah berhubungan dengan banyak pendeta dan penatua dan mendatangi begitu banyak gereja, tapi belum pernah aku dengar pengalaman dan kesaksian begini dari siapapun. Dari pengalamanmu, aku melihat jalan untuk menerima penahiran, keselamatan, dan masuk kerajaan surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memilih kita dan membolehkan kita mendengar suara Tuhan. Amin. Akhirnya berkesempatan mengenapi mimpi kita akan kerajaan surga. Amin. Amin. Puji Tuhan. Syukur pada Tuhan. Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa telah mengungkapkan firman, menyatakan semua aspek kebenaran yang dibutuhkan oleh umat manusia yang rusak untuk disucikan dan diselamatkan. Dia telah menghakimi dan menyingkapkan natur iblis manusia yang berdosa dan menentang Tuhan, serta berbagai watak rusak lainnya. Semakin kita membaca firman Tuhan, semakin kita mengalami penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan. Kita melihat betapa dalamnya kita telah dirusak oleh iblis. Melalui pengalaman penghakiman dan hajaran Tuhan, barulah kita melihat watak Tuhan yang benar yang tidak dapat diganggu-gugat. Tuhan benar-benar menyelidiki hati manusia. Meskipun tidak terucap dari mulut, apa yang dipikirkan dalam hati
hal-hal rusak apa yang ada di lubuk jiwa, semuanya diungkapkan oleh Tuhan, membuat kita merasa sangat malu dan tidak tahu harus menaruh muka di mana. Hati kita menjadi takut akan Tuhan. Melalui pengalaman penghakiman dan penyucian Tuhan yang Maha Kuasa, kita semua merasakan secara mendalam betapa nyatanya pekerjaan penyelamatan Tuhan terhadap manusia. Kita benar-benar melihat bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa telah lama menjadikan sekelompok pemenang, menggenapi nubuat dalam kitab Wahyu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung bagi Tuhan dan anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Mereka tidak bercacat. Keempat, Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa telah tersebar ke seluruh dunia. Sekarang, kesaksian pengalaman umat pilihan Tuhan yang mengalami penghakiman dan penyucian telah dipublikasikan secara online. Banyak orang yang setelah menontonnya merasa sangat terdorong. Orang-orang yang tulus percaya kepada Tuhan dari berbagai denominasi dan aliran berturut-turut mencari dan menyelidiki pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa, mereka juga mengenali suara Tuhan dan memastikan dari dalam hati mereka bahwa Tuhan Yesus yang telah dinanti-nantikan selama 2000 tahun telah kembali. Mereka sangat gembira menyebarkan kabar baik dan semuanya memberitakan Injil akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya dalam waktu belasan tahun, Injil Kerajaan telah menyebar dari Asia ke Eropa, Amerika, Afrika, dan Oseania, dan semakin berkembang pesat. Sekarang, mayoritas negara di seluruh dunia memiliki gereja Tuhan yang Maha Kuasa, dan firman Tuhan yang Maha Kuasa telah menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Hal ini secara tepat menggenapi perkataan Tuhan Yesus. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan Anak Manusia kelak. Pekerjaan akhir zaman Tuhan yang Maha Kuasa seperti kilat, menyambar dari timur ke barat. Tidak ada yang dapat membatasinya. Tidak ada kekuatan di dunia yang dapat membatasi kemunculan dan perkembangan kerajaan Kristus. Apa buktinya ini? Pekerjaan besar Tuhan telah selesai. Kehendak Tuhan telah terlaksana di bumi, sama seperti di surga, tanpa hambatan, tidak ada yang dapat menghalanginya. Sejak Tuhan mulai menampakkan diri dan bekerja, naga merah besar telah menentang Tuhan dengan begitu gilanya, dan sekarang ia telah dipermalukan dan dikalahkan sepenuhnya. Fakta ini cukup untuk membuktikan bahwa Kristus akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang berinkarnasi, kedatangan kembali Tuhan Yesus. Ini menggenapi nubuat Alkitab. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan akan terjadi pada akhir zaman, bahwa gunung rumah Yahweh akan ditegakkan di puncak gunung-gunung, dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Kelima, kita harus mendengarkan Tuhan saat menyelidiki jalan yang benar. Mari kita renungkan satu pertanyaan.
Tuhan telah lama menjadi daging dan menampakkan diri di Tiongkok, menyatakan firman-Nya selama bertahun-tahun, dan telah menyempurnakan sekelompok pemenang. Menurutmu, apakah kabar baik seperti itu akan diakui dan diterima oleh mayoritas atau oleh minoritas? A. Mayoritas. B. Minoritas. Jawaban yang benar B. Sejak zaman kuno, jalan yang benar selalu dianiaya. Tuhan Yesus berfirman, "Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Namun, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini." Tuhan Yesus telah lama menyingkapkan, ini adalah angkatan yang jahat. Dan inilah penghukuman itu, bahwa terang telah datang ke dalam dunia, namun manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Alkitab juga mengatakan, seluruh dunia ada dalam kejahatan. Tuhan Yesus dengan tajam menyingkapkan kebenaran dan akar dari kejahatan dan kegelapan dunia ini. Seluruh umat manusia hidup di bawah kuasa iblis, tidak dapat menoleransi keberadaan Tuhan, tidak dapat menoleransi keberadaan kebenaran. Mari kita mengenang kembali 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus yang berinkarnasi baru saja lahir, sudah dikejar-kejar oleh pemerintahan Romawi. Ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil dan melakukan pekerjaannya, Dia disalibkan oleh kerjasama antara para pemimpin agama Yahudi dan pemerintah Romawi. Di akhir zaman, sejarah terulang kembali. Tuhan yang Maha Kuasa juga ditentang dan dikutuk secara gila-gilaan oleh Partai Komunis Tiongkok yang menganut ateisme serta oleh kalangan agama. Mengapa kebenaran selalu ditolak dan dihukum di dunia manusia? Mengapa kehendak Tuhan tidak dapat dilaksanakan di bumi dan di setiap negara? Itu karena umat manusia dikendalikan oleh iblis. Seluruh dunia berada dalam kuasa si jahat. Kekuatan penguasa di bumi semuanya adalah kekuatan jahat yang berasal dari iblis yang menentang Tuhan. Terutama rezim komunis Tiongkok adalah perwakilan khas dari kekuatan jahat iblis. Itulah sebabnya dunia manusia telah menjadi sangat jahat dan gelap. Tetapi, dapatkah iblis benar-benar menghentikan apa yang Tuhan ingin capai? Tentu saja tidak. Semua yang berasal dari Tuhan akan maju dan berkembang pesat. Selama 30 tahun, Partai Komunis Tiongkok dengan gila-gilaan menindas orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika ini hanyalah organisasi buatan manusia, tentu sudah lama diberantas oleh penganiayaan di Tiongkok. Namun kenyataannya, jalan ini bukan hanya tidak diberantas, justru melalui penangkapan dan penganiayaan oleh PKT, para pengikut Kristus Tuhan yang Maha Kuasa terpaksa melarikan diri ke luar negeri dan menyebarkan Injil Kerajaan ke berbagai negara di dunia. Inilah bukti nyata dari kuasa Tuhan. Fakta membuktikan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang telah kembali. Ini adalah kesaksian yang paling kuat. Kini, PKT pun telah dipermalukan dan mengalami kekalahan total
sementara Injil Kerajaan Tuhan telah tersebar ke seluruh dunia. Ini benar-benar menggenapi firman dalam Alkitab. Jika rancangan atau pekerjaan ini berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi jika itu berasal dari Tuhan, engkau tidak akan bisa menggagalkannya. Pada titik ini, beberapa orang mungkin berkata, "Saya tidak mendengarkan rejim setan manapun, tetapi saya akan mendengarkan pendeta saya. Jika jalan ini benar, pendeta saya pasti akan menerimanya. Jika dia mengatakan jalan ini salah, maka pasti salah." Saudara-saudari, apakah kalian setuju dengan pandangan ini? Dalam menyelidiki apakah suatu pekerjaan berasal dari Tuhan, kita tidak bisa menentukannya berdasarkan apakah para pemimpin agama menerimanya atau tidak. Apakah semuanya ingat saat Tuhan Yesus menampakkan diri dan melakukan pekerjaannya, siapakah yang menyalibkannya? Bukankah para pemimpin agama yang hafal kitab suci dan sering mengajarkannya kepada orang-orang? Fakta ini menunjukkan apa? Bahwa orang yang hafal dan mengajarkan kitab suci belum tentu mengenal pekerjaan Tuhan, apalagi mengenal Tuhan sendiri. Imam kepala, ahli Taurat, dan orang Farisi dalam Yudaisme semuanya hafal kitab suci, tetapi merekalah yang menentang dan mengutuk Tuhan Yesus. Mereka adalah antikristus. Jadi, jika sekarang kita masih menentukan apakah ini penampakan dan pekerjaan Tuhan berdasarkan pendapat mayoritas pemimpin agama, bukankah itu sungguh bodoh? Ketika menyelidiki jalan yang benar, kita harus menentukannya berdasarkan apakah ada pekerjaan Roh Kudus dan kebenaran yang diungkapkan. Inilah cara yang tepat. Jika hanya mengikuti pandangan para pemimpin agama, maka pasti akan menentang Tuhan dan akhirnya dikutuk serta disingkirkan olehnya. Bagaimana seharusnya kita menyelidiki jalan yang benar? Untuk menyelidiki jalan yang benar, engkau harus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah selesai membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa, barulah engkau dapat mengetahui apakah ungkapan Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan apakah itu adalah suara Tuhan. Kemudian, lihatlah apakah ada pekerjaan Roh Kudus di gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, hasil apa yang telah mereka capai? Apakah mereka memiliki pengenalan akan Tuhan? Apakah watak hidup mereka telah berubah? Apakah racun iblis telah disucikan dari diri mereka? Engkau harus menyelidiki hal-hal ini. Jika kita menegaskan bahwa firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran dan mengenalinya sebagai suara Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa inilah penampakan dan pekerjaan Tuhan. Tetapi setelah memastikannya, jika iblis datang dan mengucapkan beberapa kata-kata negatif atau fitnah, apakah engkau masih akan mempercayainya? Pada akhirnya, apakah engkau percaya firman Tuhan adalah kebenaran, atau apakah engkau percaya pada kebohongan iblis? Inilah pilihan yang dihadapi manusia. Jika seseorang benar-benar berakal budi, bagaimana seharusnya ia memilih? Firman Tuhan adalah kebenaran. Apakah iblis mampu mengungkapkan kebenaran? Apakah para pendeta dan penatua mampu mengungkapkan kebenaran? Mereka semua tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Mereka hanya bisa menyebarkan desas-desus, berbohong,
dan hanya bisa menyesatkanmu agar engkau tidak dapat menjangkau jalan yang benar. Mengapa engkau percaya kepada mereka? Saat memilih, seseorang harus terlebih dahulu memilih kebenaran. Kita harus menerima siapapun yang memiliki kebenaran dan siapapun yang dapat mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita, menyucikan kita, dan menyempurnakan kita. Jika kita mendengarkan perkataan iblis dan melewatkan kedatangan Tuhan kembali, maka konsekuensinya adalah semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan dibinasakan. Konsekuensi mendengar jalan yang benar tetapi tidak menyelidikinya, bahkan mengutuknya. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Kita semua percaya bahwa tidak ada negara atau kekuatan yang dapat menghalangi apa yang ingin Tuhan capai, dan bahwa mereka yang berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menentang firman Tuhan, dan yang mengganggu serta berusaha merusak rencana Tuhan pada akhirnya akan dihukum oleh Tuhan. Siapapun yang menentang pekerjaan Tuhan pasti akan dibuang ke neraka oleh Tuhan. Setiap negara yang menentang pekerjaan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Setiap bangsa yang bangkit untuk menentang pekerjaan Tuhan akan dihapuskan dari bumi ini oleh Tuhan dan tidak akan ada lagi. Aku mendesak orang-orang dari segala bangsa, dari semua negara, dan bahkan dari semua industri untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menyaksikan pekerjaan Tuhan, dan memperhatikan nasib umat manusia, dan dengan demikian menjadikan Tuhan sebagai yang paling kudus, yang paling dihormati, paling ditinggikan, dan sebagai satu-satunya sosok yang disembah di antara umat manusia, dan memungkinkan seluruh umat manusia untuk hidup di tengah berkat Tuhan, sama seperti keturunan Abraham yang hidup di bawah janji Yahweh, dan seperti Adam dan Hawa yang Tuhan ciptakan pada mulanya, hidup di Taman Eden. Pekerjaan Tuhan itu melonjak maju seperti gelombang yang dahsyat. Tak seorang pun yang mampu menahannya, dan tak seorang pun yang mampu menghentikan langkahnya. Hanya orang yang baik-baik mendengarkan firman-Nya, dan yang mencari dan haus akan Dia, dapat mengikuti jejak langkahnya dan menerima janjinya. Orang-orang yang tidak melakukannya akan dihadapkan pada bencana yang menghancurkan dan hukuman yang pantas. Jika kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tidak bisa membedakan antara kebenaran dan fitnah, serta dengan buta mengikuti tanpa mencari dan menyelidiki pekerjaan baru Tuhan, serta mudah percaya pada desas-desus, maka kita bukan hanya akan kehilangan keselamatan Tuhan di akhir zaman, tetapi juga menjadi objek yang dibenci dan dihukum oleh Tuhan. Sebagai orang yang percaya dan mengikuti Tuhan, ketika menghadapi pekerjaan Tuhan di akhir zaman, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan untuk mencari dan menyelidiki. Hanya dengan cara itulah kita bisa mengikuti langkah pekerjaan Tuhan dan memperoleh keselamatan Tuhan di akhir zaman. Dua 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji,
"Lihatlah, aku segera datang." Dia juga bernubuat, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang, setelah 2000 tahun kerinduan dan penantian, tanda-tanda akhir zaman telah muncul dan dunia mendekati babak akhirnya. Di seluruh dunia, malapetaka sedang terjadi di mana-mana dan semakin dahsyat. Gempa bumi melanda tanpa peringatan, kekeringan membuat tanah retak, banjir menghanyutkan rumah dan kehidupan, dan kebakaran hutan yang dahsyat mengubah hutan dan kota menjadi abu. Sementara itu, wabah penyakit telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peperangan terus-menerus pecah dan meningkat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Tuhan untuk datang. Apakah engkau siap menyambut kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia menyambut mempelai laki-laki? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Apakah engkau ingin belajar cara mengenali suara Tuhan dan tidak melewatkan kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin memiliki hikmat untuk membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Ketika Tuhan datang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apa sajakah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Alkitab menubuatkan lebih dari 200 kali tentang penghakiman yang menanti kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan antara penghakiman dan tujuan akhir kita? Sejak awal hingga sekarang, Tuhan telah berperang melawan iblis untuk menyelamatkan umat manusia selangkah demi selangkah dari dosa. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa Tuhan memiliki rencana pengelolaan 6.000 tahun untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan rencana pengelolaannya dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah? Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab biasa. Di sini, kami akan mengungkapkan semua misteri yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Di sini, engkau akan belajar lebih banyak kebenaran daripada yang pernah diajarkan di gereja. Di sini, engkau akan menemukan perlindungan selama malapetaka besar. Di sini, engkau akan mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkan kerajaannya di bumi. Hari Tuhan sudah dekat. Di saat-saat seperti ini, keraguan bisa berakibat fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa kemarin adalah hari terakhir mereka. Sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang memiliki rencana untuk hari esok yang tidak pernah terwujud. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa sebelum mereka sempat mencari kebenaran. Bagi kita yang masih memiliki hari ini, masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan tahu. Dan Dia memberimu jalan keluar, sebuah jalan menuju kehidupan, menuju kedamaian, dan menuju kerajaannya. Datanglah selagi masih ada waktu. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, 21.30 waktu Indonesia Timur. Tersedia di semua platform online, termasuk Facebook Messenger,
WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami di 62813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.